Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devrina Nur Aziza, NIM 19045007. Di sini akan mempresentasikan materi tentang administrasi sarana dan prasarana dalam administrasi dan supervisi pendidikan. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama, di mana definisi dari administrasi sarana dan prasarana. Menurut KBBI, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Nah, sedangkan prasarana itu sendiri adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses, baik usaha, pembangunan maupun proyek. Nah, secara etimologis, prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan. Contoh lokasi atau tempat bangunan sekolah. Sedangkan sarana berarti alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan seperti ruang, buku, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu proses administrasi sarana dan prasarana, di mana ada tahap perencanaan. Perencanaan sarana dan prasarana ini merupakan suatu proses analisis dan penetapan kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembelajaran sehingga muncullah istilah kebutuhan yang diperlukan atau primer dan kebutuhan yang menunjang. Nah, menurut Sukarno tahun 1987 yang termasuk perencanaan itu terdiri dari 6, yaitu yang pertama, menampung semua usulan pengadaan perlengkapan sekolah yang diajukan oleh setiap unit kerja dan inventarisasi pada kekurangan perlengkapan sekolah. Yang kedua, yaitu penyusun rencana kebutuhan perlengkapan sekolah untuk periode tertentu. Yang ketiga, memadukan rencana kebutuhan yang telah disusun dengan perlengkapan yang tersedia sebelumnya. Yang keempat, memadukan rencana kebutuhan dengan dana atau anggaran sekolah yang tersedia. Yang kelima, memadukan rencana atau daftar kebutuhan perlengkapan yang urgent dengan dana yang anggaran yang tersedia. Yang terakhir yaitu penetapan rencana pengadaan akhir. Selanjutnya itu ada pengadaan, di mana semua kegiatan penyediaan sarana dan prasarana ini untuk menunjang pelaksanaan tugas. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah pada hakikatnya adalah kelanjutan dari program perencanaan yang telah disusun oleh sekolah sebelumnya. Nah, proses ini dilakukan sesuai dengan rencana yang telah disusun dengan memperhatikan skala prioritas yang dibutuhkan oleh sekolah dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan proses pembelajaran oleh sekolah sebelumnya. Nah, proses ini dilakukan sesuai dengan rencana yang telah disusun dengan memperhatikan skala prioritas yang dibutuhkan oleh sekolah dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan. Selanjutnya itu ada inventaris, di mana inventaris ini dapat diartikan sebagai pencatatan dan penyusunan daftar barang-barang milik negara secara sistematis, tertib, dan teratur. Nah, berdasarkan ketentuan-ketentuan atau pedoman yang berlaku, inventarisasi ini sarana dan prasarana adalah sebuah kegiatan dan usaha untuk memperoleh data yang diperlukan mengenai sarana dan prasarana yang dimiliki. Secara singkat, inventarisasi ini dapat diartikan sebagai pencatatan terhadap sarana dan prasarana. Nah, tujuan dari inventarisasi tersebut antara lain agar peralatan tidak mudah hilang, adanya bukti secara tertulis terhadap kegiatan pengolahan barang sehingga dapat dipertanggungjawabkan, memudahkan dalam pengecekan barang, memudahkan dalam pengawasan, memudahkan ketika mengadakan kegiatan mutasi atau penghapusan barang. Nah, kemudian ada penyaluran. Nah, penyaluran ini merupakan kegiatan yang menyangkut pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi atau pemegang yang satu kepada instansi atau pemegang yang lainnya. Kegiatan penyaluran barang ini meliputi 3 bagian, yaitu penyusunan alokasi, pengiriman barang, dan penyerahan barang. Selanjutnya ada pemanfaatan dan pemeliharaan, di mana tujuannya yang pertama agar barang tidak mudah rusak karena hama atau suhu dari cuaca, agar barang tidak mudah hilang, agar barang tidak kadaluarsa, agar barang tidak mudah kusut, dan agar sarana dan prasarana selalu dalam keadaan bersih. Kemudian cara pemeliharaannya itu menjadi 2 cara. Yang pertama, pemeliharaan berdasarkan waktu, di mana pemeliharaan sehari-hari dan pemeliharaan berkala. Yang kedua, pemeliharaan berdasarkan jenis barang, yaitu yang pertama pemeliharaan barang bergerak dan yang kedua pemeliharaan barang tidak bergerak. Kemudian ada penghapusan. Penghapusan merupakan suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan barang-barang milik negara dari daftar inventarisasi atau inventaris negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsinya yaitu pertama, mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian yang jauh lebih besar yang disebabkan oleh pengeluaran yang semakin besar untuk biaya perawatan dan perbaikan dan pemborosan biaya untuk pengamanan barang-barang kelebihan atau barang lain. Yang kedua yaitu meringankan beban kerja inventarisasi karena banyaknya barang-barang yang tinggal menyusut.
Nah, kemudian itu ada pengawasan, di mana kegiatan memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Pengawasan itu meliputi pemeriksaan apakah semua berjalan sesuai dengan rencana yang dibuat, instruksi-instruksi yang dikeluarkan, dan prinsip-prinsip yang ditetapkan. Pengawasan bukan hanya merupakan suatu pengeluaran yang kaku dan akan membatasi ruang gerak masing-masing fungsi pengelolaan, tetapi merupakan koordinasi serta akselerasi bagi seluruh fungsi pengelolaan administrasi, sehingga berjalan secara efisien. Nah, yang terakhir itu peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana, di mana yang pertama terlibat dalam perencanaan pengadaan alat bantu pengajaran, yang kedua terlibat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan alat bantu pengajaran yang digunakan oleh guru, yang ketiga pengawasan dalam penggunaan alat praktek oleh siswa, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, penyimpanan prasarana dan sarana pendidikan, dan inventarisasi prasarana dan sarana pendidikan. Yang keempat itu pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana prasarana, penghapusan dan pengawasan sarana prasarana pendidikan. Baiklah, itulah hasil presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.